Selamat malam pemirsa di TC Channel yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali malam hari ini kembali kita jumpa dalam program acara Belajar Alkitab dari Rumah. Bapak Ibu, mari kita terus membawa hidup kita untuk mengenal jalan dan rencana Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Anda mungkin boleh menyiapkan posisi Anda untuk duduk dengan baik. Anda mengambil catatan, Anda mengambil Alkitab, agar sama-sama sebentar kita akan belajar bersama-sama. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan memulai program acara malam hari ini. Sebelumnya kita minta tuntunan Tuhan, lewat kita mau berdoa bersama, minta Tuhan menolong kita menyertai pelajaran Alkitab malam hari ini, agar Roh Kudus memberi kita mengerti, memahami apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau baik. Mari umat Tuhan sama-sama kita lakukan pujian ini. Bimbinglah aku, bimbinglah daku, ya Yesus, di sepanjang jalan hidupku. Firman-Mu bagaikan sulur, agar ku tak sesat di jalan. Dari awal katakan, bimbinglah daku ya Yesus. Oh, bimbinglah daku ya Yesus, di sepanjang jalan hidupku. Firman-Mu bagaikan sulur, agar ku tak sesat di jalan. Sama-sama katakan, tanpa Yesus, tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, ku kan jatuh. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus menopangku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepadamu Tuhan, bersama pemirsa yang ada di rumah mereka masing-masing. Tuhan, kami datang Tuhan rindu untuk belajar firman-Mu. Kami rindu hidup kami diterangi oleh terang firman-Mu, sehingga kami dapat mengerti, memahami apa menjadi rencana dan kehendak-Mu bagi kami. Roh Kudus sebagai guru agung kami rindu Engkau hadir bagi kami, baik kami yang ada di studio ini, baik pemirsa yang ada di rumah-rumah. Tuhan berkati agar kami boleh menangkap pesan firman-Mu malam hari ini. Terima kasih Bapa Sorgawi. Kami akan memulaikan program siaran ini demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kembali lagi kita ada di acara Belajar Alkitab dari Rumah. Bapak Ibu, kita sudah belajar firman Tuhan beberapa pekan ini, dan malam hari ini secara spesial kita akan melanjutkan bahasan kita masih dalam topik-topik tentang akhir zaman, bagaimana iblis bekerja di akhir zaman ini. Kita perlu pengetahuan firman Tuhan agar kita tidak salah mengambil keputusan, kita tidak salah langkah, kita menjadi anak Tuhan yang mengerti kebenaran firman Tuhan. Dan seperti biasa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
malam hari ini saya tidak sendirian, saya bersama narasumber Bapak Pendeta David Araro. Selamat malam Pak Pendeta. Selamat malam. Ya. Selamat malam, saudara. Puji Tuhan, kita akan belajar firman Tuhan secara bersama-sama Bapak Ibu. Kembali lagi mari siapkan hati kita, dan jika Bapak Ibu berkenan, kami terus mengajak Bapak Ibu bagikanlah program siaran ini agar boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Sementara program siaran ini juga berjalan, Bapak Ibu dapat mengirimkan, mungkin ada pertanyaan yang Bapak Ibu ingin tanyakan kepada kami. Bapak Ibu dapat memberi komentar di Facebook atau mengirimkan pesan di line WA atau SMS kami. Kami dengan senang hati menjadi mitra diskusi bagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Baik, selamat malam Bapak Pendeta David Araro. Puji Tuhan, Ya. selamat malam. Ya, jadi tema menarik malam hari ini ya, tentang nabi palsu. Iya. Ya, bagaimana Pak Pendeta tentang nabi palsu ini? Baik, sekali lagi selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati Tuhan, yang hari ini saudara sementara ada di rumah tentunya. Dan memang kita sementara membicarakan tentang topik nabi palsu. Saudara-saudara, kita harus paham dulu pentingnya pengajaran ini, karena kan kita sering mendengar tentang pengajaran tentang antikris. Kita banyak kali dengar, karena memang penting anak-anak Tuhan bukan belajar menjadi antikris, bukan, tetapi kita belajar tentang antikris sehingga kita paham strategi antikris. Namun saudara-saudara, malam hari ini saya bersama dengan Pastor Dev, kami ingin bercakap-cakap, berbincang-bincang dan menyampaikan share pengajaran tentang nabi palsu, karena ternyata nabi palsu ini akan menjadi sosok yang sangat krusial, sangat penting dalam pemerintahan antikris. Dan untuk kita bisa memahami secara secara mendasar, saya ingin saudara-saudara menunjukkan gambar yang pernah saya tunjukkan di waktu pengajaran-pengajaran sebelumnya. Mulai dari saya ingin membaca satu ayat dalam kitab Wahyu pasal 12 ayat 12. Dikatakan begini, supaya kita paham ya bagaimana kedudukan dari si nabi palsu. Wahyu 12 ayat 9 dan 12b. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Ayat 12. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat. Karena ia tahu bahwa waktunya sudah dekat. Jadi kan iblis, kita tahu bersama pengajaran Alkitab, dia ini latar belakangnya salah satu malaikat penghulu di sorga, namanya Lucifer. Dan kemudian saudara-saudara, karena pemberontakannya, ia ingin menyamai Tuhan Yesus, ingin menyamai kekuasaan Tuhan, maka ia dilemparkan ke bawah. Dilemparkan kemana? Ke bumi. Dan ketika dia dilemparkan ke bumi, Alkitab katakan ini dalam kondisi yang sangat marah ini iblis. Ketika dilemparkan ke bumi, dia marah dengan Tuhan tetapi tidak bisa melawan Tuhan. Akhirnya dia melampiaskan kekesalannya, kemarahannya, kegeramannya kepada manusia. Mengapa kepada manusia? Karena manusia ini adalah makhluk yang diciptakan Tuhan segambar serupa dengan Tuhan. Saya mau sampaikan, ini yang penting untuk kita pahami. Kenapa iblis marah dengan manusia, bukan marah dengan binatang? Kenapa dia tidak marah dengan malaikat? Karena manusia ini adalah makhluk yang diciptakan Tuhan segambar dan serupa. Saudara-saudara, kita mungkin merasa bahwa malaikat masih lebih mulia daripada manusia. Tetapi kalau penyelidikan Alkitab, manusia ini adalah makhluk yang sangat istimewa. Sampai kalau kita baca dalam Mazmur 8, siapakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Siapakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Bahkan engkau telah membuat hampir sama seperti Allah, mengaruniakan kemuliaan dan hormat. Nah, karena dia marah dengan Tuhan, dia lampiaskan kepada manusia. Dan kemudian waktunya semakin lama semakin singkat, maka caranya gimana? Caranya gimana untuk mempengaruhi manusia supaya jadi pengikutnya? Dia kan sudah pengaruhi malaikat di sorga, sepertiga malaikat ikut si iblis.
Nah sekarang dia mau pengaruhi manusia. Bagaimana caranya? 2 Korintus 11 ayat 14 berkata bahwa iblis ini pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi dia untuk mempengaruhi manusia supaya jadi pengikutnya, caranya adalah menyamar sebagai malaikat terang. Dengan kata lain, penyesatan. Jadi dia iblis, dia kan malaikat, sudah jadi iblis. Nah sekarang dia mau menyamar, menyesatkan manusia seperti atau sebagai malaikat terang. Ini istilah. Jadi malaikat terang ini bagaimana? Nah istilah malaikat terang ini di akhir zaman nampak melalui 3 hal. Apa yang pertama? Yang pertama ialah antikris. Yang kedua ialah Babel. Yang ketiga ialah nabi palsu. Nah, jadi iblis menyamar melalui 3 dimensi ini. 3 manifestasi ini. Yang pertama antikris. Yang kedua Babel. Yang ketiga nabi palsu. Jadi saudara-saudara, ini dia bermanifestasi seperti ini. Jadi antikris, Babel, dan nabi palsu. Siapa antikris? Kita tahu bersama antikris itu seperti yang saya jelaskan pada minggu yang lalu. Antikris itu adalah pemimpin koalisi politik, dan juga akhirnya karena dia memimpin koalisi, memegang kedaulatan di dunia, sudah saya jelaskan, maka dia juga memegang kedaulatan ekonomi. Apa itu Babel? Babel itu roh dunia yang merasuk ke semua dimensi kehidupan manusia. Nah, persoalannya adalah antikris ini akan berkuasa, di mana kekuasaannya itu dijalankan melalui satu sosok, satu pribadi yang kita bisa baca dalam kitab Wahyu pasal 13 ayat 11 sampai 18. Jadi mungkin tim media boleh munculkan dulu ini Wahyu pasal 13 ayat 11 sampai 18 supaya kita bisa membaca ya. Ini figur nabi palsu dipresentasikan dalam Wahyu pasal 13 dengan gambaran atau dengan deskripsi seperti ini saya bacakan. Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi, bertanduk 2 sama seperti anak domba, dan ia berbicara seperti seekor naga. Pertama, coba ayat 11, dia bertanduk 2 sama seperti anak domba. Nah, perhatikan, dan ia berbicara seperti seekor naga. Ini dualisme yang muncul di sini. Jadi dia bertanduk 2 sama seperti anak domba. Sudah perhatikan, Yohanes menunjuk Yesus, Yohanes Pembaptis, lihatlah anak domba Allah yang mengangkut dosa isi dunia. Nah sama, nabi palsu ini coba untuk mengambil persamaan seperti Yesus Kristus, anak domba. Dia memunculkan seperti bertanduk 2 seperti anak domba, tetapi ia berbicara seperti seekor naga. Perhatikan saudara, seekor naga ini berbicara seperti seekor naga ini pada prinsipnya ada 3 hal. Pertama, cerdik. Dalam banyak ayat diungkapkan itu kata-kata dari nabi palsu itu cerdik. Cerdik itu saudara-saudara, kalau mungkin dalam bahasa positif itu berhikmat. Dia punya kemampuan untuk berbicara, dia punya kebijaksanaan, dia punya intelektual yang tinggi, dapat saya katakan demikian. Itu karakteristik yang pertama, berbicara seperti seekor naga. Yang kedua, dia ini saudara-saudara angkuh, sombong. Sombong itu artinya dia suka menonjolkan dirinya sendiri. Dia suka untuk mempresentasikan dirinya sendiri. Dan dia ini adalah orang yang tidak mengakui kedaulatan Tuhan. Jadi tidak mengakui kedaulatan Tuhan, sama seperti antikris tidak mengakui kedaulatan Tuhan. Sudah tahu kata antikris itu bisa 2 maknanya. Anti artinya melawan Kristus, atau itu kata anti dalam bahasa Yunani itu bisa juga dipahami sebagai anti artinya menggantikan Kristus. Jadi dia suka mengambil posisi Kristus. Nah ini bertanduk 2 seperti domba, kelihatannya seperti anak domba, kelihatannya menjadi penyelamat. Ah ini hati-hati. Tetapi berbicaranya cerdik, angkuh, dan dia ingin mengambil
kedudukan Yesus Kristus sebagai Tuhan. Nah, itu yang dijelaskan dalam ayat 11, deskripsi dari nabi palsu. Ayat 12, saudara-saudara, nabi palsu ini seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankannya di depan matanya. Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama. Binatang pertama itu siapa? Antikris, yang luka parahnya telah sembuh. Jadi yang kedua, karakteristik yang kedua yang bisa kita lihat di sini adalah nabi palsu itu adalah orang yang akan menjadi tangan kanan antikris. Nah, saudara-saudara, ini kita harus hati-hati ya. Ayat 16, coba kita lihat, langsung lompat di ayat 16. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang kecil atau besar, kaya atau miskin, mereka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. So, perhatikan, yang menyebabkan orang terima tanda antikris, anam, apakah dalam bentuk angka, apakah dalam bentuk lambang, apakah dalam bentuk huruf, kita lihat nanti, kita lihat sesuai dengan hikmat yang Tuhan berikan kepada kita. Ini siapa yang akan menyebabkan orang akhirnya terima tanda ini? Ini ulah nabi palsu. Ini pekerjaan nabi palsu. Karena itu saya katakan begini, saudara-saudara. Banyak orang ramai dengan antikris. Orang lupa bahwa figur atau pribadi yang akan membuat orang itu akhirnya terima tanda 666, terima tanda antikris. Apakah di tangan kanan, apakah di dahi, itu adalah nabi palsu. Nah, figur nabi palsu ini dalam pandangan saya, dalam hemat saya, ini seperti diabaikan, seperti dilupakan oleh banyak orang. Orang sangat concern dengan antikris. Orang sangat peduli dengan dengan berita-berita tentang antikris. Tetapi nabi palsu ini sepertinya diabaikan. Padahal dia yang akan menjalankan kuasa antikris, dia adalah figur yang akan membuat orang terima tanda antikris. Orang menyembah antikris. Ini otaknya nabi palsu. Ini kita harus hati-hati. Dalam ayat yang ke-13 dikatakan begini. Dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Saudara-saudara, antikris ini, nabi palsu ini, dia menjadi dia orang cerdik, angkuh seperti antikris, karena memang semuanya roh naga, roh iblis yang tidak mengakui kedaulatan Tuhan, yang ingin gantikan Tuhan, yang anti dengan Kristus. Ini mereka sama. Ini nabi palsu jadi tangan antikris, dia menjalankan kuasa antikris, kemudian dia membuat orang menyembah antikris, dia membuat orang mengenakan tanda 666 di tangan kanan atau di dahinya. Kemudian saudara-saudara, ia menyesatkan orang. Kenapa orang bisa ikut dia? Karena dia mampu menyesatkan orang. Dia memiliki kemampuan menyesatkan. Saudara-saudara, ini yang harus kita waspadai. Sebab ternyata kalau kita baca Wahyu pasal 13, antikris dan nabi palsu ini yang aktif dalam upaya penyesatan ini nabi palsu. Justru yang aktif, yang saya tidak bisa katakan sporadis sebab upayanya sistematis. Yang aktif melaksanakan penyesatan, yang sangat aktif, yang sangat getol melaksanakan penyesatan, ialah nabi palsu. Nabi palsu ini yang menyesatkan. Alkitab katakan dalam ayat yang ke-13, dia mengadakan tanda-tanda, mezeion. Saudara-saudara, kata tanda ini digunakan di Perjanjian Baru, digunakan juga ketika Tuhan Yesus mengadakan tanda mujizat. Dia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Ayat 14-15. Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda. Jadi kekuatan penyesatan nabi palsu ini, selain kekuatan bicaranya, bicara seperti naga, dia memiliki kemampuan untuk menyesatkan orang dengan melakukan sebuah fenomena, melakukan sebuah atraksi, sebuah pertunjukan. Dia menyatakan dia menunjukkan tanda-tanda yang membuat orang, saudara-saudara, yang membuat orang takjub, kagum dengan perbuatan nabi palsu. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang namun yang tetap hidup. Dia menyuruh orang dirikan patung. Ingat, ini bahasa Yohanes di Pulau Patmos
sekitar tahun 95 Masehi. Ini bahasa Yohanes di Pulau Patmos. Sehingga ini patung ini kalau di era modern apa? Ini kan jadi harus jadi pertanyaan. Bahasa tahun 95 Masehi itu patung, tetapi di era modern ini patung ini dalam bentuk apa? Ayat 15, perhatikan ada spesifikasi dari patung ini. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu. Kenapa patung itu katanya punya nyawa, sedangkan yang memberikan nyawa hanya satu, Tuhan. Ya kan saudara-saudara? Manusia dengan segala macam keunggulannya tidak mampu memberikan nyawa. Tuhan yang memberikan nyawa. Tapi kenapa patung itu sepertinya bernyawa? Jadi saya menggunakan istilah sepertinya. Kenapa? Sehingga patung itu berbicara juga. Jadi patung itu bisa berbicara dan bertindak begitu rupa. Patung itu dapat melakukan sesuatu yang seperti manusia. Saudara-saudara, saya ragu, saya dalam hati kecil saya berasumsi, Tuhan, apakah ini bicara tentang robot? Apakah ini bicara tentang robot? Saudara-saudara, revolusi industri 4.0, salah satu tandanya adalah kemajuan artificial intelligence. Jadi kecerdasan buatan. Dan kecerdasan buatan yang paling nyata itu akan nyata melalui apa? Pengembangan teknologi robot. Karena itu sekarang, minta maaf saya agak lupa memunculkan gambarnya. Ada yang namanya robot humanoid. Apa itu robot humanoid? Think like human, berpikir seperti manusia. Talk like human, jadi berbicara seperti manusia. Dan kemudian kelihatannya seperti manusia. Berpikir, berbicara, dan kelihatannya seperti manusia. Nah saudara-saudara, ini deskripsi yang disampaikan oleh Wahyu pasal 13 ayat 11 sampai ayat yang ke-18, 16 dalam hal ini saya uraikan. Kemudian saudara-saudara, ayat 16 dikatakan begini. Ya sudah kita bicarakan tadi. Ia menyebabkan semua orang itu diberi tanda. Semua orang berarti semua manusia dari segala lapisan umur, itu pertama. Yang kedua, semua orang itu berarti semua orang dari agama, Kristen, Muslim, Hindu, Buddha, dan semua agama. Nah sekarang jadi pertanyaan, siapakah nabi palsu ini? Yang akhirnya dipercaya oleh semua agama, yang akhirnya dipercayai, minta maaf, oleh semua orang di semua agama, oleh semua orang di semua belahan dunia. Siapakah figur ini? Saudara-saudara, terus terang saya sementara berdoa kepada Tuhan, saya bertanya begini, Tuhan, apakah ini mengarah, ini figur nabi palsu ini apakah dia mengarah kepada rohaniwan atau ilmuwan? Nah, mungkin saudara pasti akan kenapa ini muncul kata ilmuwan, rohaniwan atau ilmuwan? Ini satu perenungan saya. Saya ingin share dengan saudara-saudara. Siapakah figur nabi palsu ini? Apakah dia rohaniwan atau dia adalah ilmuwan? Atau dia adalah seperti antikris yang merupakan kombinasi dari pemimpin politik dan pemimpin ekonomi? Apakah mungkin ini nabi palsu ini adalah kombinasi, perpaduan dari orang yang paham agama, yang kedua orang yang paham ilmu pengetahuan dan teknologi, dan yang ketiga orang yang paham dengan okultisme. Saudara-saudara, nabi palsu menurut saya adalah figur yang terdiri atas perpaduan tiga hal ini. Dia adalah orang yang paham agama, dia orang yang paham teknologi, dan dia atau ilmuwan ya kalau paham teknologi, dan yang ketiga dia adalah orang yang suka atau melakukan okultisme. Ini adalah nabi palsu. Mengapa saya katakan demikian, saudara-saudara?
pasti akan ada alasannya. Tapi saya serahkan dulu kepada Pastor Devi. Ya, menarik sekali pembahasan malam hari ini ya. Sekali lagi pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan, kita sementara membahas bagaimana iblis mentransformasi dirinya. Dan dia sekarang kita sudah ada tiba membahas tentang bahwa dia menjadi nabi palsu ya Pak Pendeta ya. Kita membahas bagaimana dia menggunakan kemampuannya untuk berbicara dengan seperti naga tadi yang berkuasa, kesombongan. Kemudian dia mampu melakukan mujizat-mujizat, tanda-tanda sehingga meyakinkan orang. Kemudian juga dia punya tujuan akhir adalah menyesatkan, mengarahkan orang agar akhirnya tunduk pada suatu kepemimpinan yang disampaikan di akhir tadi ya. Ya, jadi pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan, pembicaraan malam hari ini begitu hangat Bapak Ibu, dan kami sekali lagi memberi kesempatan bagi Bapak Ibu untuk memberi komen atau memberi pertanyaan dalam bagian ini ya. Nah, Pak Pendeta, kita lanjutkan pembahasan kita. Jadi Pak Pendeta, ini nabi palsu ini sepertinya semakin menjelaskan apa yang kita bahas beberapa pekan lalu tentang antikris itu sendiri ya, dengan tujuannya. Bagaimana korelasinya ini dengan nabi palsu ini? Jadi saya sudah katakan antikris itu dua. Roh antikris yang memang sudah bekerja dari zaman-zaman lampau sampai sekarang. Dia bisa bekerja melalui pemimpin-pemimpin politik yang tidak takut Tuhan, pemimpin-pemimpin ekonomi yang tidak takut Tuhan, atau mungkin di antara manusia pada umumnya yang tidak takut Tuhan, yang ingin menggantikan Tuhan, yang anti dengan Kristus. Tetapi figur antikris akan muncul di akhir zaman kan, figurnya. Nah, begitu juga dengan nabi palsu. Rohnya ini sudah bekerja, sudah merajalela. Dan kita tahu ada banyak istilah yang digunakan di Alkitab ya. Ada namanya Mesias palsu, ada yang namanya guru palsu. Kalau kita baca misalnya 2 Petrus pasal 2 ayat 1 dikatakan sebagaimana dulu ada nabi-nabi palsu, maka sekarang akan muncul guru-guru palsu. Dengan kata lain, kalau kita bicara guru palsu, maka sebenarnya itu sama dengan nabi palsu. Cuman istilahnya saja yang beda. Mesias palsu, nabi palsu, guru palsu, kemudian rasul palsu. Dalam Alkitab Perjanjian Baru kan saudara-saudara muncul istilah-istilah seperti ini. Itu mereka itu sama. Roh kepalsuan ini sementara merajalela. Tetapi satu waktu akan timbul pada satu nabi palsu. Nabi palsu itu kan berarti mengarahkan kita pada semacam pemimpin agama. Lalu kenapa saya berani katakan itu perpaduan dengan ilmuwan? Saya mau sampaikan begini. Teman-teman hamba-hamba Tuhan termasuk kita, saya, Pastor Devi dan semua kita harus hati-hati dengan kepalsuan. Karena begini, kenapa muncul guru nabi palsu di akhir zaman? Figur nabi palsu yang akhirnya dipercaya oleh semua agama, dipercaya oleh semua budaya, dipercaya oleh semua orang. Kenapa muncul? Karena begini, kalau saudara baca Alkitab, saudara akan menemukan ada seperti kebenaran tersirat bahwa akan muncul sistem agama palsu. Jadi akan muncul sistem agama palsu. Nah, sistem agama palsu ini, jadi ini merupakan sistem agama yang dapat saya katakan sepertinya baru. Booming dia akan booming sistem agama ini. Nah, kenapa orang percaya dengan sistem agama ini? Saudara-saudara ingat ya, ingat bahwa agama-agama di dunia ini sudah ada ratusan ribuan tahun. Tetapi akan muncul sistem agama baru. Kenapa? Bagaimana caranya sehingga muncul agama baru? Jadi pertama, pekerjaan iblis adalah dia membuat agama yang benar tidak dapat dipercaya. Ajarannya tidak dapat dipercaya. Jadi banyak orang tidak percaya dengan ajaran agama. Jadi mulai dia menyerang ya, dia menyerang ajarannya. Iya, contoh. Masa penciptaan itu baru ribuan tahun? Kalau kita lihat gunung-gunung, kita lihat alam, ini jutaan tahun yang lampau ini. Masa ini diciptakan? Ini merupakan ledakan besar, Big Bang Theory. Dan kemudian ditemukan black hole, bahkan yang menemukan seperti reaksi kimia yang menyebabkan black hole itu diberikan hadiah Nobel kan sekarang. Yeah. Jadi orang akhirnya
akhirnya makin lama orang bilang begini, orang makin ajaran ini agama yang benar itu tidak dapat dipercaya ini ajaran agama benar. Yang kedua, pekerjaan iblis melalui kepalsuan adalah dia masuk di orang-orang pemuka-pemuka agama kan. Selain mengajarkan ajaran yang tidak benar, pemuka-pemuka agama ini kalau kita baca di Alkitab dalam kitab 2 Petrus pasal 2 dan seterusnya, mereka ini punya moral yang tidak baik. Sehingga akhirnya orang tidak percaya dengan pemuka agama. Orang tidak percaya dengan pemuka agama. Orang tidak percaya dengan pendeta. Orang tidak percaya dengan dengan gembala. Ini gembala tidak baik, ini pendeta tidak baik. Ini pendeta jatuh, ini pendeta mata duitan, ini pendeta serakah dan sebagainya. Ya kan? Jadi ajarannya tidak dapat dipercaya, pemuka agamanya tidak dapat dipercaya. Kemudian dampak dari agama tersebut sepertinya tidak dapat dipercaya. Orang beragama tetap jahat, orang beragama tetap kriminal, orang beragama tidak ada mujizat. Padahal kekuatan agama kan adalah kasih dan kuasa. Nah, ketika agama yang benar tidak dapat dipercaya karena ajarannya dirongrong, digergoti, pemuka agamanya itu tidak mencerminkan mencerminkan dedikasi dan integritas yang baik, kemudian dampak dari agama tersebut tidak signifikan, maka muncul alternatif agama baru. Pengetahuan menjadi satu tawaran, satu opsi yang semakin dipercaya sekarang. Pembuktian ilmiah sudah lebih dipercaya orang, lebih dapat dipercaya orang dibandingkan kebenaran Alkitab. Kebenaran Alkitab sudah kuno, kebenaran Alkitab itu sudah usang. Pembuktian ilmiah masih lebih logis, masih lebih rasional, lebih bisa diterima. Saudara-saudara, solusi melalui teknologi sekarang jadi solusi yang lebih diakui, lebih disukai oleh orang dibandingkan solusi lewat agama. Mau cari keselamatan, ekspedisi ke Mars masih lebih disukai daripada penebusan di salib Kristus. Kemudian moralitas universal, ilmuwan punya etika. Yang ilmuwan, kemudian orang-orang ini punya etika yang katanya lebih tinggi, lebih hebat daripada etika orang-orang beragama. Sekarang agama akhirnya kalah pamor, agama yang benar kalah pamor dibandingkan ilmu pengetahuan. Saudara-saudara, apa buktinya bahwa agama kalah pamor dibandingkan ilmu pengetahuan? Saudara buka Google saja, saudara akan temukan bahwa ateis sekarang menduduki peringkat ketiga terbanyak di seluruh dunia. Kristen masih di pertama, kemudian Islam, sekarang ateis. Dan saudara-saudara, ateis itu berkembang sangat signifikan, sehingga pernah ada penelitian berkata bahwa ditakutkan nasib agama di abad 21. Nasib agama. Mungkin saja orang beragama hanya sekedar identitas, tetapi sebenarnya dia ateis. Ini akan menjadi sistem agama baru. Akhirnya muncul sistem agama baru di mana penguasa untuk sistem agama baru itu ialah nabi palsu. Wah, ini sebuah data yang mengejutkan ya bagi kita semua Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa iblis akan menggunakan segala cara ya. Pertama kita sudah bahas tentang antikris, dan sekarang kita mendapat pengetahuan yang baru dari firman bahwa iblis akan menggunakan nabi palsu dengan dia menyerang kepercayaan kita ya, agama kita. Dan hal-hal ini Pak Pendeta memang sudah terlihat begitu nyata di dunia ini ya Pak Pendeta, tentang apa yang dibilang tadi bahwa orang yang tak mempercayai agama atau ateis itu sudah ada di urutan ketiga. Saya teringat Pak Pendeta sekitar Saya potong Pak Devi ya. Urutan ketiga, jumlah ateis sekarang di dunia adalah 1,2 miliar. Jadi urutan ketiga ini bukan jumlah main-main, 1,2 miliar. Dan orang yang Kristen, yang beragama Kristen dengan mentalitas ateis tidak diketahui, seperti Gunung Es. Dia Kristen, tetapi ateis. Kristen KTP dibilang. Dan Pak Devi, Pastor Devi, ini bukan hanya terjadi di Kristen. Minta maaf untuk teman-teman dari agama Muslim. Perkembangan ateis sekarang terjadi di negara-negara Arab, negara-negara Asia Barat, Asia Tengah mulai-mulai, tetapi Asia Barat, Timur Tengah itu luar biasa. Arab
Ya. luar biasa perkembangan ateis. Asia Kecil, Turki, luar biasa perkembangan ateis. Jadi perkembangan ateis ini Pastor Dev, ini bukan hanya terjadi di antara orang Kristen, Ya. terjadi di Dua agama besar di dunia ini. Iya. Jadi itu yang tak terlihat ya, bagaimana kalau memang itu. Saya tidak salah ingat Pak Pendeta, 3 tahun yang lalu waktu saya ke Israel, itu tour guide bawa kami ke sebuah kota. Mungkin Pak David juga waktu ke sana, ke kota itu yang namanya Haifa. Itu kota yang menjadi tempat orang sekolah di sana ya, banyak universitas di sana, dan kalau dari ketinggian itu kita bisa melihat Tel Aviv ya, ibu kota modern dari Israel. Dan kami ada di sebuah titik, dan tour guide itu kebetulan dia adalah sarjana sejarah Pak Pendeta, dan dia ceritakan di kota ini sekarang tumbuh satu agama baru. Ya, agama, maaf saya agak lupa itu karena Pak Pendeta menjelaskan tadi tentang agama baru, saya teringat itu. Dan agama ini Pak Pendeta, dia katanya dia mengumpulkan semua ajaran agama. Dia mengumpulkan semua ajaran agama dan diambil yang paling bagus. Nah, ketika dengar ini, wah saya cukup kaget Pak Pendeta ya. Karena ketika saya dengar ada agama baru waktu itu, saya berpikir ini mungkin hanya di lokal saja ya, di Israel. Tapi ketika Pak Pendeta membahas ini, wah saya kaget, ini kebenaran, ini agama baru. Jadi agama baru ini, saya katakan tadi, dia ada hal-hal yang mereka seperti ambil dari agama-agama sebelumnya. Iya. Kemudian akan digabungkan dengan teknologi, sains akan sangat maju, sebab basic dari agama baru ini salah satunya adalah sains, kemudian okultisme. Ya. Sekarang saudara-saudara harus tahu bahwa okultisme dan sains itu dikombinasikan dengan sangat baik, dengan sangat padu. Kalau saudara nonton program televisi para mentalis, itu mengkombinasikan antara sains dan okultisme. Jadi di satu sisi ada okultisme, tetapi di sisi lain ada sainsnya. Sehingga orang yang takut dengan okultisme, ketika melihat penjelasan sains, oh ini sains. Masuk akal. Masuk akal. Jadi ada okultisme, ada sains, ada ajaran agama, kemudian ada apa? Ada kebebasan. Jadi konsep humanisasi itu sekarang dianggap sebagai konsep humanisasi itu masalah kebebasan. Jadi manusia itu makhluk bebas. Ini agama baru itu akan muncul. Dan karakteristik agama baru seperti itu, sehingga dari semua kalangan, dari semua agama, dari semua lapisan, dari semua budaya, akan ke sana dia. Dan Pak Devi, Pastor Dev, yang saya katakan tadi, misalnya saya katakan tadi, buat patung berbicara, itu kan fenomena robot. Teknologi robotik sekarang makin hebat. Ya. Bahkan ada yang sudah punya warga negara di Arab sana. Namanya robot Sofia. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita sudah di penghujung dalam program siaran kita, dan kami akan menjawab ada 2 pertanyaan yang masuk di studio kami. Yang pertama Pak Pendeta, pertanyaannya dari Ibu Sandy ya. Pertanyaannya bahwa bagaimana kita tahu tentang tanda ya, tanda yang menjadi muara dari kegiatan antikris tadi ya. Bagaimana kita mengetahui tanda itu secara fisik ya? Bagaimana kita mungkin ini bagian yang kita bahas beberapa waktu yang lalu ya. Bagaimana rupa tanda itu? Yang tanda yang akan dipakai kepada semua orang itu tadi, besar, kecil, kaya, miskin. Iya. Berarti ini berkaitan dengan tanda antikris. Iya. Jadi kalau tanda antikris, saudara-saudara, yang pasti tanda itu akan dikenakan di dahi atau di tangan. Itu pertama. Itu karakteristik yang pertama. Yang kedua, bahwa tanda itu akan dikenali sebagai tanda dari antikris. Jadi itu bukan tanda sembunyi-sembunyi. Antikris memang akan menggunakan tanda itu. Sehingga orang seluruh dunia akan ketika menggunakan tanda itu, mereka tahu ini tanda antikris. Mereka tahu pasti, oh ini antikris. Sehingga orang yang pakai itu bukan dihipnotis
untuk memakai tanda itu? Tidak, mereka tahu itu tanda antikris. Apakah mereka akan pakai itu secara sukarela ataukah mereka pakai secara terpaksa? Tetapi semua orang yang gunakan tanda itu tahu persis itu tanda antikris. Jadi digunakan di tangan atau di dahi, itu pertama. Yang kedua, tanda itu akan diketahui oleh semua orang secara universal, itu tanda antikris. Dan yang ketiga, tanda itu akan digunakan untuk manusia melaksanakan semua aktivitasnya. Ketika orang katakan aktivitas membeli menjual, sebenarnya dalam konteks akhir zaman, aktivitas membeli dan menjual itu sebenarnya adalah semua aktivitas. Sebab saudara ke bank, ada aktivitas membeli menjual. Saudara ke layanan kesehatan, ada aktivitas membeli menjual. Saudara masuk sekolah, ada aktivitas membeli menjual. Sebab ada perputaran ekonomi di sana, ada uang yang keluar masuk di sana, ada cash flow di sana kan. Saudara jadi petani, saudara jadi nelayan. Jadi ketika bicara bahwa tanda ini akan membuat orang bisa membeli menjual, sebenarnya itu bahasa lain dari semua aktivitas di akhir zaman harus menggunakan tanda ini. Jadi saudara-saudara, menurut saya 3 dulu supaya kita lebih gampang memahami. Ini adalah apa yang karakteristik dari tanda itu. Tanda itu milik setan, tanda itu akan dipasang di dahi, di tangan kanan. Kemudian tanda itu akan menjadi menjadi syarat orang melaksanakan aktivitas di dunia akhir zaman. Karena itu saya ingin sampaikan kepada kita semua, ini masa adalah masa yang tidak mudah. Ini masa adalah masa yang tidak gampang. Dilema-dilema akan terjadi. Kita mau tidak mau harus beraktivitas. Kita mau tidak mau harus melaksanakan urusan kita. Kita harus makan, minum, anak sekolah dan sebagainya. Tetapi di sisi lain, teknologi akan membawa kita ke sana. Dilema, sangat dilema. Tetapi anak-anak Tuhan, saya mau sampaikan kebenaran firman Tuhan yang saya pahami. Yang pertama, Tuhan tidak pernah biarkan anak-anak Tuhan akan diuji dalam dilema ini, melampaui kekuatan kita. Amin. Kalaupun Tuhan akan luaskan ujian itu tandanya kita ada di pintu gerbang masuk ke pemerintahan antikris. Sehingga ketika kita berada pada masa itu, saya ingin sampaikan kepada kita, ambil sikap yang jelas, ambil sikap yang tegas, jelas, tegas, dan berani bahwa saya pribadi adalah milik Tuhan. Saya tidak akan gunakan tanda itu meskipun resikonya nyawa bisa hilang, resikonya saya tidak bisa melakukan aktivitas. Semua intimidasi, semua tekanan itu menjadi harga dari komitmen kita untuk menjadi pengikut Kristus yang setia. Haleluya, saya yakin dari Ibu Sandy sudah kasih komen amin, berarti sudah menangkap pesan kita malam hari ini. Dan tanpa terasa Bapak Ibu, kita sudah ada di menit ke-45 dari pukul 8 malam. Itu artinya kita sudah ada di penghujung dari program siaran ini. Senang sekali malam hari ini kita boleh belajar Alkitab bersama-sama. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dunia ini dalam kegelapan Bapak Ibu. Alkitab berkata firman Tuhan itu pelita bagi kaki kita. Kebenaran yang sudah kita pelajari ini memberi kita penerangan yang sangat jelas bahwa kita harus waspada di akhir zaman ini. Apa yang ditulis di Alkitab yang merupakan nubuatan kitab Wahyu itu adalah pesan tentang apa yang terjadi di akhir zaman. Hari-hari ini seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Pendeta tadi, bahwa hal-hal itu bukan sesuatu yang begitu jauh lagi Bapak Ibu ya. Tentang robot tadi yang saya begitu terbuka mata saya bahwa betul sekali segala karya-karya yang sementara dihasilkan oleh manusia sepertinya Bapak Ibu kalau boleh saya katakan sementara menggenapi apa yang dinubuatkan di Alkitab yang kita percaya ini. Mari Bapak Ibu semakin teguh membangun iman kita di dalam firman Tuhan. Dan kami senang sekali menjadi mitra Bapak Ibu untuk terus belajar Alkitab. Dan kami hadir setiap hari Selasa malam di program DTC Channel. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan menutup program siaran ini. Pak Pendeta David akan menutupnya di dalam doa. Silakan Pak Pendeta. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, meskipun tidak panjang dalam sesi belajar Alkitab dari rumah malam hari ini, hamba-Mu sudah sampaikan bagaimana strategi iblis. Dia bekerja bukan hanya melalui antikris, tetapi melalui nabi palsu. Kami tahu lewat firman bahwa roh nabi palsu ini sudah bekerja, sudah bergerak. Ada nabi palsu, ada guru palsu, ada mesias palsu, ada rasul palsu, sudah bergerak. Tujuannya bukan hanya sekedar menyesatkan orang dengan ajaran, tetapi
tujuannya adalah untuk meruntuhkan agama yang benar, untuk meruntuhkan ajaran yang benar. Sehingga orang-orang akhirnya tidak percaya dengan ajaran firman. Orang-orang tidak percaya dengan hamba-hamba Tuhan, dengan rohaniwan-rohaniwan, karena integritas yang sangat memalukan. Orang-orang tidak percaya lagi dengan agama yang benar, karena tidak ada kasih, tidak ada kuasa, tidak ada dampak signifikan dari ajaran agama itu. Dan akhirnya orang mulai berpaling dengan sistem agama yang baru. Orang mulai berpaling dengan agama-agama palsu yang meskipun palsu sepertinya menawarkan solusi yang jauh lebih masuk akal. Dan Tuhan kami yang ada di tempat ini, kami melihat fenomena ini terjadi di luar negeri, terjadi di negara-negara barat, terjadi di Amerika dan sekitarnya, terjadi. Tetapi Tuhan kami tahu, ketika dunia sekarang terkoneksi dengan internet, dengan jaringan-jaringan yang membuat kami di tempat ini, di Indonesia, di daerah timur, terkoneksi dengan informasi dari daerah barat, maka sharing budaya itu terjadi Tuhan. Terjadi sharing budaya, sehingga akan ada banyak orang yang bisa terinspirasi dengan sistem agama palsu itu. Oleh karena itu Bapak, kami berdoa saat ini, seberapa banyak umat Tuhan akan Roh Kudus tolong diberikan hikmat, diberikan kekuatan rohani, diberikan bijaksana, supaya kami tetap berpegang teguh pada firman-Mu. Kami tetap menjaga kehidupan kami. Tuhan tolong hamba-hamba Tuhan. Tuhan tolong hamba-hamba Tuhan untuk tetap hidup dalam kebenaran-Mu, sehingga kami tidak mempermalukan Tuhan. Kami tidak menjadikan kekristenan menjadi syak bagi orang lain. Kami berdoa Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan tolong kami semua. Tuhan berkati semua umat Tuhan supaya mengerti kebenaran-Mu. Tuhan berkati kami semua Bapa. Tuhan lindungi kami semua. Dan ketika menghadapi pandemi ini, kami tetap jadi anak-anak Tuhan yang terus menjaga iman kami yang sungguh kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Berkati umat Tuhan semuanya Bapa. Tuhan tahu semua keperluan kami, kebutuhan kami, Engkau mengadakannya. Kami bersyukur kepadamu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Demikian Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah bersama-sama belajar Alkitab. Dan sekali lagi pesan kami dari studio ini, kami rindu untuk menjadi mitra bersama kita belajar Alkitab setiap hari Selasa malam. Kami akan hadir membawakan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Dan seperti pesan firman Tuhan dalam kitab Wahyu pasal 13 ayatnya yang ke-18, yang penting di sini adalah hikmat orang-orang benar. Dari mana sumber hikmat itu? Sumber hikmat itu dari kebenaran firman Tuhan. Dari studio ini kami bersama seluruh kru yang sudah bertugas, bersama Bapak Pendeta David Araro, mengucapkan selamat malam, sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.